Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Afif Saipuloh. Di video kali ini kita akan melanjutkan web toko online kita, di mana kita akan coba untuk membuat profile. Nah, kalau sebelumnya itu kita bikin admin panel. Nah, kalau sekarang kita akan coba untuk bikin panel juga, tapi kali ini untuk bisa diakses oleh seluruh user, ya bukan cuma admin aja. Nah, salah satu fiturnya yang bisa dilakukan di situ adalah melihat profile. Oke, kita akan bikinnya, ini bebas aja teman-teman mau bikin di slash dashboard, boleh. Kalau saya akan coba untuk bikinnya di slash member, ya, untuk routingnya. Nah, gimana kalau kita coba untuk bikin pages-nya dulu, jadi saya akan bikin member, lalu mungkin di dalamnya saya akan bikin sebuah folder baru, yaitu profile. Oke, ini member ada index.tsx, di dalam profile juga nanti kita akan punya index.tsx, ya. Mungkin nanti di dalam member ini bukan cuma profile aja. Mungkin nanti akan ada menu yang lain, yaitu ada order misalnya. Ini bisa kita siapkan aja ya, orders, dan lain-lain ya. Ini sementara aja, jadi kita siapkan profile dan order ya, index.tsx. Nah, kemudian kita juga butuh view-nya. Di dalam view, saya akan bikin di sini berarti tinggal new folder aja, yaitu member. Nah, mungkin di dalamnya nanti ada dashboard, ada profile, kemudian ada order ya. Kita siapkan aja orders. Kemudian juga mungkin nanti di dalam layout saya akan butuh satu lagi, yaitu member layout. Ini akan hampir mirip dengan admin layout sebetulnya ya. Jadi mungkin kita bisa copy paste aja. Yang ini saya copy, terus saya akan bikin index.tsx di dalam member layout. Kemudian juga mungkin CSS-nya ya. Jadi di sini saya bikin member layout.module.scss. Dan dari admin saya akan copy ke member. Sekalian saya ubah adminnya jadi member. Kemudian, nah di sini stylenya saya update. Ini jadi member. List sidebar itemnya mungkin kita masih butuh dashboard, tapi diarahkannya bukan ke slash admin, melainkan ke slash member. Kemudian kita butuh lagi yaitu order di sini misalnya. Nanti kita cari untuk ikonnya. Ini kita akan arahkan ke slash member slash orders. Dan ada profile. Ini juga sama, kita arahkan ke member slash profile. Dan untuk yang ini saya akan update jadi member layout. Bagian bawah juga sama, untuk ekspornya menjadi member layout. Lalu untuk admin. Nah, admin ini saya ubah jadi member, yang bawah juga sama, jadi member. Nah, ini enaknya ya. Sekarang kita udah punya layout untuk member. Oke, kita coba bikin untuk dashboard view-nya. Mungkin untuk dashboard view, saya bisa kopikan juga dari admin untuk saat ini ya. Nah, ini saya copy. Saya akan bikin di dalamnya index.tsx. Untuk CSS-nya belakangan, ini saya ubah jadi member layout. Importnya dari member layout juga ya. Kemudian yang ini saya ubah. Ini jadi member layout. Dashboard member view. Oke, terus saya panggil di bagian member. Nah, ini index.tsx. Ini bisa kita copy juga dari yang admin ya. Kenapa sih di copy-copy ya? Sama aja karena ini masih kosongan ya. Jadi kita bisa untuk duplikat aja, tinggal diubah aja yang adminnya. Ini saya Ctrl D semua jadi member. Oke, ini M-nya kecil ya. Oke, kita cek. Nah, sudah ada. Saya akan hilangkan navbarnya sekarang. Untuk navbar ada di app ya. Nah, ini untuk disabled navbar saya akan tambahkan di sini, berarti member. Sudah hilang ya. Kemudian juga di bagian out-nya. Out-nya sekarang ini perlu kita tambahkan satu lagi, yaitu member. Nah, kita masuk ke without, kita lihat. Nah, ini nggak perlu ya, nggak perlu kita assign ke only admin dan out page. Karena kalau coba kita log out,
Sekarang ini kan posisi login ya. Saya logout, terus kita langsung masuk ke member. Nah, dia harus login dulu. Jadi sudah aman, sudah terbatasi ya. Kita coba login lagi. Oke, sudah ada ya. Nah, ini ada order, ada profile. Mungkin saya akan update dulu sedikit ya di sini untuk bagian profilnya, ikonnya ya. Kita cari di box icons, cari icon user. Nah, ini ada ya, user, untuk fontnya BXS user. Kita masuk lagi ke member layout. Nah, ini tinggal diubah grup jadi user. Kemudian yang order mungkin saya akan ubah jadi gambar paket gitu ya. Nah, ini ada package. BXS package. Atau mau pakai gambar troli juga bisa ya. Kita cari aja card. Nah, ini ya. Kita pakai yang card ALT. BXS card. Oke, sudah ada ya. Ini juga kalau mau ya, kita mungkin akan sedikit update untuk UI. Untuk UI, ini biar nggak terlalu tajam lah ya. Ini saya akan update melalui fragment. Saya akan berikan border radius ya. Nah, di sini mungkin border radius 6 pixel. Nah, ya, jadi nggak terlalu tajam lah untuk si bordernya sekarang ya. Mungkin button juga sama, saya akan tambahkan untuk button. Kita cari di bagian UI, ada button. Ini sama, saya akan tambahkan border radius. Mungkin samakan aja, 6 pixel ya. Oke, nah, dia nggak terlalu tajam lah. Atau mau ditambah 10 pixel misal. Oke, terlalu melengkung ya, 8 pixel. Nah, cukup. Mungkin yang tadi juga sama, sidebar saya ubah lagi jadi 8 pixel. Lalu juga yang mungkin kita perlu update lagi ya, ini biar nggak terlalu tajam, itu ada di input ya. Nah, input juga sama. Jadi ini saya update, tambahkan juga di sini border radius 8 pixel. Oke, kemudian di modal. Nah, modal juga sama. Untuk yang mainnya, saya tambahkan border radius, mungkin kalau modal kita tambahkan 20 pixel. Untuk yang select sama, yang select juga saya tambahkan border radius 8 pixel. Nah, dia jauh lebih nyaman lah ya, tidak terlalu kaku ya. Terus juga untuk login, berarti kita perlu masuk ke out layout. Ini kita tambahkan ya di bagian formnya, saya tambahkan border radius 8 pixel. Nah, jauh lebih enak dilihat. Kita login lagi. Oke ya, kita akan masuk ke profile sekarang. Ini kita berarti perlu bikin di dalam member. Sebetulnya sudah ada ya. Ini sebelum ke page-nya mungkin saya akan bikin dulu di dalam view member profile index.tsx. Ini saya bisa kopikan aja. Dari sini saya copy ke sini. Kemudian yang ini saya ubah ya, bukan dashboard lagi tapi profile member view. Ini saya ubah juga jadi profile page. Kemudian ini member layout sudah benar ya. Kita akan panggil sekarang profilnya di sini. Cons profile page. Return fragment kosong. Kita tambahkan profile member view. Jangan lupa import. Dan ini kita export default profile page. Oke, saya refresh. Nah, sudah aman ya. Profile page-nya sudah ada. Mungkin kita sekarang perlu untuk bikin tampilannya ya. Oke, jadi akan saya coba di dalam profile member view. Ini mungkin saya buat jadi H1 ya. Terus div-nya saya hilangkan saja. Oke, kemudian saya akan bikin div yang nanti mungkin punya class name ya. Kita siapkan juga untuk profile.module.scss. Oke, ini nanti kita import juga styles from profile module.scss. Ini tinggal saya panggil style.profile underscore main gitu ya.
Terus yang ini mungkin juga sama, saya akan berikan class name, profile, title. Oke, nah kemudian saya akan pecah ya. Jadi nanti kita bikin kiri kanan. Misalnya di sini avatar ya. Jadi profile underscore main underscore avatar, dan yang satu lagi detail. Oke ya, jadi sudah ada avatar dan detail. Ini mungkin saya akan berikan sekarang dot profile untuk stylingnya. Profile, title tadi, ini font size 32, kita cek. Oke, kemudian ada main. Main ini displaynya flex, kemudian tambahkan gapnya, misalnya 20 pixel. Lalu di sini ada avatar tadi. Avatar ini mungkin saya akan berikan width 20%, misal. Kemudian ada juga detail. Detail ini width-nya 80%. Ini nggak akan kelihatan ya, kecuali saya tambahkan di sini height-nya misalnya 300 pixel dulu ya. Ini sebentar aja, nanti kita akan hilangkan supaya nanti lebih responsif. Dan saya akan berikan box shadow 0,03 pixel, RGBA 0,0,0,0,5. Nah, ini sudah ada ya sebelah kiri. Kemudian yang ini juga sama, saya akan tambahkan juga box shadow. Nah, ini mungkin gap-nya masih bisa ditambah ya. Ini jadi 40 pixel. Kita cek aja. Oke, ini mungkin bisa saya enhance lagi 30% berbanding 70. Terlalu besar, mungkin ini 25% aja cukup. Yang ini 75. Nah, ya. Lalu main ini mungkin saya akan berikan margin top 40 pixel. Nah, cukup. Lalu kita akan coba tambahkan di dalam profile ya. Ini kita akan ambil data ya. Kita ambil data dari session aja ya. Karena di dalam session juga sebetulnya sudah komplit ya. Mungkin di sini saya akan coba untuk ambil datanya ya. Jadi di sini const session sama dengan use session. Kita coba console.log session. Ya, ini mungkin kita perlu tambahkan juga ya. Di dalam session itu adalah ID usernya. Nah, gimana kalau kita coba untuk masuk ke next out? Oke, kita coba untuk console.log user. Ini isinya ada apa aja? Mungkin saya logout dulu. Saya login lagi. Oke, nah ini ada ID. Oke, usernya sudah ada ID-nya, berarti kita bisa kirimkan nih. Kirimnya lewat mana? Di sini ya. Token.id sama dengan user ID. Oke, kemudian ini kita gunakan yang kredensial dulu ya. Nanti yang Google belakangan. Mungkin kita perlu di sini if ID in token, maka session.user.id sama dengan token.id. Oke, kita coba untuk logout sekarang. Terus saya login lagi ya. Oke, kita cek menggunakan use session di dalam profile. Nah, ini sudah ada ID-nya sekarang. Oke ya, nah saya akan memanfaatkan akses token ya, untuk mengambil data user. Nah, jadi akses token ini sebetulnya nanti kita bisa pecah ya isinya. Mungkin ada ID-nya nih isinya. Kita akan coba mungkin masuk ke bagian profile. Oke. Nah, karena kita sekarang sudah punya ID di dalam session dan juga di dalam token, maka JWT yang kita punya harusnya mengandung ID. Sekarang kita akan coba untuk masuk ke dalam service user ya. Dimana di sini saya akan bikin get profile sekarang. Yang dikirimkan berupa token string ya untuk parameternya. Nah, lalu di sini saya tinggal tulis instance dot get. Nah, URL-nya saya akan arahkan ke /api/user/profile. Lalu saya tambahkan headers-nya berupa authorization
Dan authorization-nya isinya adalah bearer token-nya. Ya. Ini hampir sama seperti yang delete dan update, karena get profile-nya hanya bisa diakses oleh user yang bersangkutan, gitu ya. Tidak boleh oleh user yang lain. Nah, di sini mungkin saya akan coba tambahkan di bagian API untuk user, kita tambahkan profile.ts. Nah, ini sebetulnya bisa saya rename ya. Jangan TSX, tapi TS aja untuk user ya. Ini harusnya aman-aman aja. Nah, di dalam sini sebetulnya saya bisa kopikan untuk beberapa hal ya. Ini mungkin saya bisa kopinya dari yang register aja. Saya copy semua, saya paste, tapi saya akan hapus untuk bagian yang ini. Saya nggak akan pakai. Saya akan langsung ceknya gini. If rec.method sama dengan get. Nah, baru mungkin saya akan res.status 200. Ya, ini coba aja dulu. Kemudian .json status true, status code 200, lalu message success, dan juga data nantinya ya. Nah, ini datanya saya kosongkan dulu aja. Oke, baru kita akan coba untuk ambil datanya sekarang. Untuk ngambil datanya, itu kita perlu pecah tokennya sekarang ya. Const token sama dengan rec.headers.authorization.split. Di splitnya menggunakan kutip, kemudian berikan spasi ya. Jadi kita split spasi. Di sini kita ambil array 1. Oke, tinggal kita cek if token. Nah, ini kalau ada tokennya, maka saya akan coba untuk panggil JWT ya. Ini kita perlu import JWT from JSON web token. Kemudian yang sign up saya hapus, ini udah nggak kepake. JWT.verify. Oke, ini bukan cons ya. Jadi langsung JWT verify. Kemudian di dalamnya kita butuh token. Lalu yang kedua adalah secret-nya. Jadi process.env.nextout_secret atau kosong. Oke, kemudian di sini kalau ada error ini tipenya any dan juga decoded. Decoded juga kita berikan any tipenya, terus dia merupakan callback ya. Ini tinggal ceknya gini aja. If decoded, maka saya akan jalankan yang ini. Oke, tinggal mungkin saya akan coba juga console.log decodednya. Oke ya, tinggal kita coba untuk get ya di halaman profile. Nah, untuk get-nya hampir sama seperti ini. Ini bisa saya kopikan aja ya. Saya copy, saya ambil di halaman profilnya. Ya, ini diambil dari user ya. Nah, jadi di sini user data mungkin, yang ini set user atau set profile ya. Sini profile, mungkin ini juga sama, profile. Dan ini use state, lalu di dalamnya object. Ini jangan lupa import use effect-nya. Nah, ini dari user service ya, jangan lupa diimport user service-nya. Di sini bukan get all user tapi get profile. Dan dia butuh token. Oke, nah di sini mungkin saya akan ambil concession sama dengan use session. Ini mungkin perlu di import. Tinggal kita masukkan di sini tokennya ya. Session dot
data.access token. Ini saya berikan any. Ini siapa tahu nggak ada, saya berikan tanda tanya, set profile di sini. Set profile. Atau sebelum set profile mungkin saya akan coba console.log data deh. Console.log data. Ini kalau ada session. Nah, seperti ini. Saya akan coba untuk refresh. Dan ya, ini sudah ada, tapi datanya kosong nih ya. Kenapa kosong? Karena memang kita tidak mengirimkan apa-apa dari API. Kita baru mau ngecek nih ke API-nya, ya ada di dalam profile. Nah, setelah di decode, ternyata ada ID. Ya. Jadi kita bisa ambil nih, decode.id nantinya. Nah, ini kita akan ambilnya adalah gunakan seperti ini, const profile sama dengan await retrieve data by ID. Nah, ini sudah ada ya dari library Firebase yang pernah kita bikin. Ini retrieve dari mana? Dari users ya, dengan ID yaitu decode.id. Nah, di sini berarti karena dia await, maka kita perlu tambahkan asynchronous. Oke, ini if decoded ya. Tinggal kita kirimkan profilnya. Profile. Oke, jadi kalau saya refresh, saya balik lagi ke profile. Di sini. Oke, ini data masih kosong nih. Kenapa ya? Kita cek dulu. Oke, ini kayaknya ada yang salah nih. Ini harusnya kita coba hilangkan yang ini. Ini mungkin saya return ya. Return res. Oke, saya coba refresh ulang. Kita coba cek bagian member profile. Nah, baru ada ya. Oke, nah data ini bisa kita set sekarang ke profile dan tinggal kita kirimkan. Di sini profile sama dengan profile. Kita tangkap di dalam profile member view. Nah, ini nggak butuh lagi session karena kita udah ngambilnya di depan ya. Ini mungkin biar cepat saya akan tulis profile dulu lalu saya berikan any aja ya. Nanti belakangan kita akan perbaiki. Oke, saya console.log profile. Nah, ada email, ada created add, phone, full name, password, role, dan juga ada updated add. Nah, mungkin yang kita butuhkan hanya email, phone, full name, dan password, juga role ya. Jadi di dalam detail saya akan bikin. Di sini mungkin saya akan panggil input dari komponen UI input. Ini use session sudah tidak digunakan, bisa saya hapus. Lalu mungkin di sini saya akan tambahkan name-nya, yaitu adalah full name. Default value diambil dari profile full name ya. Ini bisa self closing tag. Ini kita lihat butuh apa lagi? Tipe. Oke, tipenya kita perlu teks. Nah, sudah ada ya. Kita tambahkan mungkin label ya. Label itu full name. Oke, kemudian juga mungkin ini biar rapih dulu, saya akan tambahkan padding ya. Padding 20 pixel, 40 pixel. Oke, nah ini udah cakep. Mungkin saya tambahkan border radius juga ya. Border radius 8 pixel. Lalu yang avatar juga sama, border radius 8 pixel. Oke, kemudian di dalam sini kita akan coba untuk tambahkan lagi input-input yang lain. Ini saya kopikan aja. Labelnya mungkin diubah jadi email. Lalu tipenya email. Dan full name-nya email juga. Default value kita ambil dari profile.email. Oke, sudah ada. Lalu kita tambahkan lagi password. Nah, ini password. Tipenya password.
name-nya, password juga, dan yang ini profile.password. Nah, ini sebetulnya panjang ya. Ini nanti mungkin kita biarkan aja dulu seperti ini ya. Di video berikutnya kan kita baru akan menjalankan fitur untuk update profilnya ya. Tapi di sini kita hanya akan menampilkan profilnya saja. Jadi biarkan aja dulu seperti ini nanti belakangan ya. Karena password ini mungkin akan saya kosongkan ya. Karena siapa tahu nanti fungsinya adalah sebagai update password. Jadi mungkin ini sebetulnya bisa saya hide dulu sementara ya. Nanti kita akan jalankan kalau sudah masuk ke fiturnya. Font juga mungkin perlu ya. Nanti kita bisa ubah juga fontnya. Di font, tipenya number. Name-nya font. Profile.font. Satu lagi ada role nih ya. Kalau role sepertinya kita nggak perlu deh ya. Kita biarkan aja karena nggak akan kita ubah-ubah juga. Kalau yang boleh ngubah role itu hanya admin saja. Ya. Jadi kita butuh di sini mungkin satu lagi yaitu adalah button. Nah, jangan lupa import dari UI button. Tipenya submit. Dan variannya primary. Kemudian isinya itu kita tinggal update profile ya, tulis. Oke, ini mungkin perlu kita bungkus ya. Atau ini saya pindahkan dulu ke atas untuk password juga. Nah, ini kita perlu bungkus dia ke dalam form. Oke, untuk fungsinya belakangan aja ya, yang penting UI-nya. Nah, ini mulai kelihatan ya, jadi mungkin saya bisa hilangkan height-nya sekarang. Oke, ya sudah aman. Dan saya akan tambah padding-nya kayaknya. Jadi 30 pixel. Oke. Atau mau disamakan juga boleh, 40 pixel. Nah, ya. Ini jauh lebih oke. Kemudian avatar. Nah, avatar ini kita sebetulnya belum ada ya untuk avatarnya. Tapi kalau kita coba logout ya, terus saya mungkin akan login dengan Google ya. Kita coba login pakai Google. Tapi sebelum login pakai Google, saya akan tangkap di sini. Kalau kita pakai Google, kita coba di sini console.loguser ya. Oke, kita akan coba login pakai Google. Nanti kita login ulang. Oke, nah di user ini ada image sebetulnya ya. Ini bisa kita ambil. Mungkin saya tulis di sini image diambil dari user.image. Oke, kemudian mungkin kita perlu handle ya di bagian login with Google atau juga di sini bisa ditambahkan juga ya token image data image ya. Mungkin juga di sini sama kalau mau ya di dalam session image lalu di sini juga kita tambahkan image. Lalu di dalam login with Google saya akan tambahkan satu lagi. Berarti yaitu image berupa string. Oke, saya akan logout. Dan kita coba sekarang login with Google dengan akun yang belum kita punya. Oke, nah sekarang kalau saya buka di database, ada image. Nih ya, kita bisa ambil image-nya sekarang. Kalau pakai Google. Kalau nggak pakai Google gimana? Nanti kita bisa bikin fitur untuk update image-nya. Yang pakai Google juga sama, kita bisa update image-nya ya. Jadi hanya sekali aja pada saat daftar kita ambil dari Google. Nah, untuk update image juga kita akan lakukan di video berikutnya ya. Untuk sekarang kita akan tampilkan dulu aja kalau dia ada image-nya ya. Oke, kita akan coba untuk handle di bagian user profile. Berarti sekarang, oke ini saya refresh dulu. Oke, ini sepertinya ada sedikit error ya, yaitu adalah di bagian login with Google. Nah, ini perlu kita coba untuk matikan dulu servernya. Lalu kita mungkin jalankan lagi. Dan kita perlu untuk logout dulu ya. Ini jangan langsung masuk ke profile. Kita masuk ke localhost 3000. Oke, nah ini saya logout. Ya. Oke, masalahnya ada di login with Google-nya ya. Kita akan coba masuk. Terus di bagian sini nih ya. Yang data ini setelah di callback
mungkin kita juga perlu mengambil ID-nya. Nah, ini mungkin kita bisa edit dulu di bagian add data ya. Kita coba res, lalu kita coba console.logres-nya. Oke, kita login pakai salah satu akun Google. Nah, di dalam res ini kita bisa ngambil untuk ID-nya. Nah, jadi di sini saya bisa langsung ambil .pad, lalu kita login. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk respet, ini bisa kita ambil ID-nya ya. Ya sudah, berarti ini kita akan kirimkan juga res ya. Bukan cuma true aja, tapi ada resnya juga. Jadi saya tinggal nanti replace ya, replace user slash dengan kosong. Seperti ini ya. Ini saya cut dulu. Nah, kemudian masuk ke dalam login with Google-nya. Ini kalau pada saat login, mungkin di sini saya perlu ubah ya, jangan result tapi status. Dan di sini baru result. Ini any aja. Ya. Dan kita akan assign data.id sama dengan, nah, kayak gini. Dan ini mungkin saya perlu tambahkan ya, ID. Opsional, dia berupa string. Dan di sini bukan result tapi status. Jadi kalau statusnya true, callback data. Kita baru daftar. Kalau sudah ada, ini aman-aman aja harusnya. Karena dari data nanti langsung masuk. Oke, kemudian yang perlu kita lakukan adalah balik lagi ke next out. Nah, di sini baru kita bikin token.id sama dengan data.id. Oke, kita coba sekarang daftar pakai akun baru menggunakan Google. Kita coba masuk ke /member/profile. Nah, sekarang udah aman nih ya. Dia udah ada datanya. Kemudian kalau saya logout, terus saya login lagi. Oke, udah aman juga ya. Jadi tadi ada sedikit bug. Ini saya mau rapihkan dulu bagian konsol-konsol ya. Saya mungkin akan hapus di beberapa bagian. Nah, ini profile saya hapus. Lalu yang ini juga sama. Ya, ini biar nggak ada di konsol. Yang ini juga sama ya. Oke, kemudian saya akan tampilkan untuk avatarnya. Nah, ini ada di bagian avatar sini. Ini bolehlah buat nyontek ya. Kita balikin lagi profilnya, jangan dulu dihilangkan. Oke, nah ini sudah ada image ya. Ini bisa kita langsung ambil berarti. Gunakan tag image saja, src, jadi profile.image. Ini hapus tutupnya, lalu kita butuh alt mungkin. Alt-nya ini profile aja. Dan kita butuh width dan height-nya. Jangan lupa import image ini punyanya next image. Oke, kita lihat. Saya mungkin refresh. Oke, ini kayaknya perlu saya matikan dulu servernya ya. Terus saya running lagi. Nah, ini baru muncul ya. Ini kita perlu setup hostname LH3 Google User Content sebagai sumber yang bisa digunakan untuk next image gitu ya. Nah, ini adanya di nextconfig.js. Kita bisa tambahkan images, kemudian di dalamnya bikin objek, lalu ada domain. Nah, domainsnya ada apa aja nih? Ya, yang ini. Kalau kita coba refresh, nah sudah muncul ya untuk avatarnya. Ini bisa kita coba untuk perbaiki mungkin sedikit di bagian profile ya. Saya akan coba untuk tambahkan. Oke, di view-nya mungkin saya akan coba untuk perbaiki ya. Ini saya akan perbesar jadi 500, kita lihat. Oh, terlalu besar, 200 cukup sepertinya. Nah, ini cukup. Lalu kita akan coba bikin dia flex ya. Jadi display flex. Biar ke tengah, terus align item center, justify content center. Oke, kemudian saya akan tambahkan mungkin untuk image-nya ya. Kita tambahkan aja image border radius 50%. Nah, biar dia jadi bulat. Dan saya mungkin akan tambahkan di bawahnya itu sebuah input ya, tipenya file. Kita lihat. Nah, ini biar ke bawah berarti kita perlu flex direction di bagian avatar, flex direction column.
Oke, nah ini tapi saya mau custom ya, tampilannya kayaknya nggak akan saya bikin seperti ini gitu ya. Saya akan bikin di sininya name, untuk ini image name-nya, tambahkan ID, misal ID-nya adalah upload image. Dan ada label. Ini untuk upload image labelnya. Nah, mungkin di sini saya akan tambahkan upload a new avatar, larger image will be resized automatically. Nah, mungkin saya tambahkan juga di sini BR maximum upload size is, kita akan batasi nanti ya 1 MB. Ini karena kalau kita hosting di Vercel, untuk yang gratisan nggak bisa terlalu besar teman-teman ya, kalau mau ngupload sesuatu. Makanya kita akan coba batasi jadi 1 MB aja. Nah, ini sudah ada. Terus mungkin saya akan coba untuk custom UI-nya sekarang, class name. Di sini style, main avatar, form label, kemudian yang ini juga sama, saya berikan class name, yang ini saya ubah jadi input. Nah, yang input kita bikin opacity jadi 0, lalu positionnya absolute, dan Z index kita -1. Ini harusnya nggak ada. Nah, jadi nggak ada. Dan untuk bagian label, ini saya akan kasih margin top, lalu background color. Nah, ini sudah ada. Oke, mungkin ini biar makin bagus, saya tambahin P lah ya. Saya masukkan. Ini juga sama, saya akan bikin jadi P. Lalu ini saya masukkan. Oke, lalu saya akan bikin display flex. Kita bikin flex direction-nya jadi kolom, align item center, justify content center. Oke, sudah ke tengah. Dan saya akan berikan text align center. Dan tinggal kasih gap 20 pixel. Oke, tambahin padding 20 pixel juga. Nah, ya. Dan juga mungkin avatar ini saya kasih padding. Padding 40 pixel. Oke, tinggal saya kasih kursor, pointer, dan border radius 8 pixel. Oke, tinggal saya klik. Nah, sudah ya. Ini bisa kita gunakan untuk upload image. Oke, untuk fungsinya nanti kita akan jalankan belakangan ya. Setidaknya kita sudah bisa menampilkan halaman profil kita dulu untuk video kali ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.